Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Naufal-Rodivan, NIM 2018-05-261. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari proposal penelitian yang sudah saya buat, di mana proposal penelitian saya ini berjudul Implementasi Mall Pelayanan Publik dalam Melayani Masyarakat di Kabupaten Batang. Mengapa saya mengambil judul tersebut? Dikarenakan mall pelayanan publik yang ada di Kabupaten Batang itu termasuk salah satu inovasi pelayanan yang dimana menjadi suatu terobosan dari pemerintah, ya, itu dicetuskan oleh Kemenpan RB, di mana untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ada di daerah-daerah di Indonesia. Mall pelayanan publik yang hadir di Kabupaten Batang merupakan mall pelayanan publik yang berdiri ketiga setelah yang pertama itu mall pelayanan publik Banyumas dan juga mall pelayanan publik Kebumen. Ini dalam ranah Jawa Tengah. Jadi mall pelayanan publik yang ada di Kabupaten Batang itu berdiri nomor 3 setelah Banyumas dan juga Kebumen. Nah, berdasarkan hal tersebut, mall pelayanan publik sendiri itu hadir ataupun didirikan itu pada akhir Januari 2020, tepatnya tanggal 23 Januari, dan mall pelayanan publik Kabupaten Batang ini terdiri dari 23 instansi dan juga memiliki 329 jenis layanan. Itu berupa ada yang layanan perpajakan, BPJS, perbankan, layanan kepolisian, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi bukti keseriusan dari pemerintah daerah kabupaten setempat, ya, untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat, terutama warga masyarakat di Kabupaten Batang. Karena saya melihat bahwasanya di area sekitar Kabupaten Batang itu masih terkendala permasalahan di pelayanan publik, di mana seperti halnya masih ada tindakan maladministrasi ataupun kegiatan pungutan liar yang dilakukan oleh para mungkin pelaku birokrat di salah satu instansi pemerintahan seperti itu. Nah, begitupun juga mall pelayanan publik di Kabupaten Batang ini ternyata mendapatkan suatu penghargaan dari Kemenpan RB, di mana mall pelayanan publik yang ada di Kabupaten Batang ini diberikan penghargaan itu karena buah dari keseriusan pemerintah daerah setempat, yaitu pemerintah Kabupaten Batang. Sekaligus ada yang berbeda di MPP yang dimiliki oleh Kabupaten Batang ini, yaitu ada suatu layanan yang cukup diunggulkan, yaitu pelayanan SIM drive-thru yang menjadi satu-satunya layanan yang cukup inovatif dan juga menarik yang ada di Indonesia untuk sekarang ini. Nah, itu dia merupakan keinginan saya untuk mengambil judul tersebut, dikarenakan ya salah satunya itu adalah tadi mendapatkan penghargaan karena bukti keseriusan serta adanya inovasi yang cukup bagus, dan juga ini menjadi suatu trend center tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Batang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Batang, khususnya bagi warga masyarakat setempat seperti itu. Ini adalah materi presentasi yang akan dibawakan. Ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka, surat penelitian, metode penelitian, alur penelitian, jadwal penelitian, dan juga terakhir daftar pustaka. Setiap negara diusahakan untuk dapat memberikan jaminan kesejahteraan yang layak bagi warga negaranya. Negara Indonesia melalui pemerintahnya menjadi salah satu negara yang memprioritaskan aspek kesejahteraan bagi warga negara ke dalam tujuan negara yang tertera dengan jelas pada hukum dasar tertulis. Nah, hukum dasar tertulis yang dimaksud ialah Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu
sebagaimana telah diamanatkan pada alinea keempat ya, bahwasanya di balik pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat ini terbukti bahwa adanya keinginan dari negara dalam memberikan pemenuhan segala hak kepada warga negara dengan mengandalkan sistem pemerintahan serta penyelenggaraan pelayanan publik yang baik oleh negara. Nah, berkenaan dengan pelayanan publik, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 dikatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan berdua atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nah, sudah jelas bahwasanya dalam peraturan perundangan tersebut bahwa yang namanya pelayanan publik pasti menjadi syarat kebutuhan mendasar bagi setiap warga negara Indonesia. Ya, oleh karenanya dalam hal ini negara mengharuskan jaminan akses setiap warga negara itu harus mendapatkan pelayanan publik tersebut. Namun pada kenyataannya apa yang telah dikatakan dalam peraturan tersebut ya itu sudah itu tidak tidak bisa dikatakan terlaksana dengan baik seperti itu di setiap daerah yang ada di wilayah Indonesia. Nah, maka dari itu pelayanan publik ini menjadi isu yang strategis di tengah kalangan pemerintah dan masyarakat. Nah, menyebabkan terkadang masyarakat itu mengeluhkan perihal ya kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui instansinya karena ya itu tadi karena birokrasinya mungkin ada tindak maladministrasi ataupun diskriminasi pelayanan terhadap warga masyarakat ataupun juga ada kegiatan pungutan liar seperti itu. Nah, dilihat dari permasalahan dasar yang membuat buruknya kualitas pelayanan publik ini, maka pemerintah mengambil langkah penataan organisasi penyelenggaraan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi, bagaimana terbitnya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2025, itu ada 8 perubahan ya yang dicapai oleh pemerintah, yakni ada organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir, dan budaya kerja aparatur, seperti itu. Nah, lalu apa terobosan inovasi baru untuk meningkatkan kualitas dari pelayanan publik? Dan pemerintah melalui Kemenpan RB mencetuskan yang namanya inovasi pendirian mall pelayanan publik. Nah, gagasan tersebut dicetuskan oleh Kemenpan RB untuk menangani permasalahan-permasalahan yang ada di setiap daerah yang tentang pelayanan publik tersebut. Nah, adapun konsep dari mall pelayanan publik ini dapat mengintegrasikan beragam jenis pelayanan hanya dalam satu atap atau gedung. Nah, mall pelayanan publik ini di dalamnya banyak melakukan segala aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik, baik itu barang, jasa ataupun pelayanan administrasi yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, hingga berbagai pelayanan tersebut berada dalam satu lokasi atau suatu gedung tertentu seperti itu. Nah, dengan adanya MPP ini, bagi kalangan masyarakat tidak hanya sekedar mendapatkan suatu pelayanan yang terbilang lebih aman, nyaman, dan terpuaskan, akan tetapi dengan kehadiran mall pelayanan publik ini juga memberikan solusi yang tepat di mana di dalamnya itu dapat diberikan suatu kemudahan ya eh, kecepatan, keterjangkauan dan keterbukaan sesuai dengan prinsip dasar penyelenggaraan dari pelayanan publik itu sendiri. Nah, ini sejak dicetuskannya terobosan inovasi pelayanan publik, beberapa daerah pun mulai tersadar akan pentingnya mendirikan inovasi pelayanan publik tersebut. Menuju akhir tahun 2020 kemarin, ya, ini sudah ada sekitar 30 mall pelayanan publik yang tersebar di beberapa daerah dan telah diresmikan oleh pemerintah negara Indonesia dan juga Kemenpan RB. Dan salah satunya yaitu MPP yang ada di Kabupaten Batang itu sendiri. Rumusan masalah pada kali ini saya mengambil pertanyaan itu mengenai bagaimana implementasi mall pelayanan publik dalam melayani masyarakat di Kabupaten Batang. Lalu tujuan dan manfaat penelitian, tujuannya itu berdasarkan pokok bahasan yang sudah ada dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi dari mall pelayanan publik dalam melayani masyarakat di Kabupaten Batang. Lalu manfaatnya ada manfaat teoritis dan juga praktis. Kalau yang teoritis itu
diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan sekaligus kajian representatif mengenai implementasi mal pelayanan publik dalam melayani masyarakat pada umumnya. Nah, yang praktis itu dapat menjadi kontribusi yang berarti bagi pemerintah Kabupaten Batang selaku yang memegang kendali hak dari mal pelayanan publik sehingga suatu saat nanti dapat dijadikan sebagai input data dalam rangka peningkatan pelayanan publik di kemudian hari. Nah, ini adalah tinjauan pustaka, di mana tinjauan pustaka ini diambil dari penelitian-penelitian yang sudah ada terdahulu, ya, di mana menurut Rinaldi dan juga Kusna, bahwasanya pemerintah itu telah sadar kualitas pelayanan yang ada itu masih jauh dari harapan masyarakat setiap daerah di wilayah Indonesia. Dan seringkali masyarakat juga mengeluhkan mengenai buruknya pelayanan publik tersebut gitu. Nah, juga ada menurut Pratama, Marom dan juga Kurniawan, pada dasarnya pelayanan publik merupakan hajat hidup bagi semua orang, yaitu betul sekali. Nah, terkait hal tersebut, pemerintah ingin memacu peningkatan pelayanan publik di era reformasi sekarang ini, sehingga memunculkan kebijakan inovasi bagi pelayanan publik yang mana dengan adanya inovasi, setidaknya itu membawa suatu transformasi bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan publik secara lebih efektif, efisien, dan juga berkualitas, serta terjangkau seperti itu. Adapun menurut Umam dan Adianto serta Surya Negara, bahwasanya pemerintah dengan melalui Kemenpan RB memberikan gagasan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya kualitas pelayanan publik dengan menghadirkan yang namanya mall pelayanan publik. Ya, mall pelayanan publik itu muncul dan juga diperkenalkan kepada khalayak ramai itu sebagai wadah bagi masyarakat untuk melakukan segala proses pelayanan sehingga dapat memudahkan masyarakat. Lalu menurut Anwar, Sururi, Priyatama, dan Haryani, bahwasanya implementasi mal pelayanan publik itu terbukti dapat menghindarkan dari kejadian maladministrasi birokrasi, sekaligus keberhasilan mal pelayanan publik dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat sehingga dapat mewujudkan kota ataupun kabupaten yang ramah terhadap pelayanan publik, yang selanjutnya dapat menumbuhkan kepercayaan pada pemerintah. Dan ini adalah roadmap penelitiannya, bahwasanya sesuai dengan judulnya itu adalah implementasi mal pelayanan publik dalam melayani masyarakat di Kabupaten Batang. Nah, melihat judul seperti itu, lalu di breakdown ke bawah itu ada tujuan yang ingin dicapai, bahwasanya mengetahui implementasi dari mal pelayanan publik sekaligus apakah adanya mal pelayanan publik itu masyarakat merasa puas dan dapat mewujudkan pelayanan prima atau tidak seperti itu. Nah, pencarian datanya itu berupa wawancara dan juga survei masyarakat secara langsung. Lalu capaian akhir yang ingin yang didapat yaitu mengenai implementasi dari mal pelayanan publik dan juga tingkat kepuasan dari masyarakat yang yang sudah pernah ataupun menjajal layanan di mal pelayanan publik di Kabupaten Batang. Nah, metode penelitian kali ini berupa ada jenis penelitian. Yang pertama itu adalah penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu bentuk penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan wujud tulisan maupun lisan dari setiap orang dan perilaku yang dapat diamati. Itu adalah ucapan dari Bogdan dan Taylor dalam Sukandoyo. Nah, penelitian kualitatif memiliki tujuan guna mendapatkan pemahaman yang sifatnya itu umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan, di mana penelitian kualitatif itu memiliki suatu hasil data yang katakanlah bisa tidak berupa angka, namun hasil data dari penelitian tersebut itu rata-rata berupa wawancara dengan narasumber langsung, observasi ke tempat yang diteliti, melakukan pencatatan informasi langsung di lapangan, dan juga dokumentasi serta mengandalkan penelitian-penelitian terdahulu seperti itu. Lokasi penelitian yang diambil oleh penulis dalam hal ini tentunya di Mall Pelayanan Publik yang berada di Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 Sambong, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jenis data kali ini ada dua, yaitu data primer dan sekunder. Nah, data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dengan mempunyai maksud untuk menyelesaikan permasalahan yang akan ditelitinya. Nah, data tersebut dikumpulkan oleh peneliti dari responden yang dijadikan sebagai bahan peneliti melalui observasi, dokumentasi, serta wawancara. Dalam hal ini, saya selaku penulis menyesuaikan bahwasanya mendapatkan data primer itu berupa observasi, dokumentasi, serta wawancara seperti itu. Nah, data sekunder
Ini merupakan sumber data yang tidak langsung, akan tetapi dapat mendukung dari adanya data primer. Nah, data sekunder yang diambil untuk penelitian ini dapat diperoleh dari mall pelayanan publik di Kabupaten Batang. Nah, melalui media cetak seperti buku atau arsip maupun media internet seperti artikel jurnal, berita online yang pastinya harus berhubungan dengan topik penelitian yang sedang diangkat seperti itu. Nah, teknik pengumpulan data yang ditulis oleh penulis dalam hal ini saya itu adalah wawancara dan juga dokumentasi. Nah, wawancara pada kali ini eh, dilakukan dengan menggunakan metode wawancara semi struktur, di mana saat pelaksanaannya nanti orang yang akan mewawancara itu mengajukan beragam pertanyaan pada narasumber guna menggali lebih mendalam mengenai informasi yang didapatkan. Lalu untuk pelaksanaan teknik wawancaranya sendiri selain harus menyiapkan berbagai macam instrumen pertanyaan untuk disampaikan, maka seorang peneliti guna mendukung pengumpulan data dari wawancara ini haruslah mencatat apa saja informasi yang dikemukakan serta seorang peneliti itu harus eh, bisa atau memiliki alat bantu berupa seperti ya tape recorder dari handphone ataupun gambar dan juga instrumen lain yang sekiranya itu dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar seperti itu. Kalau dokumentasi sendiri dalam hal ini itu mencari tahu tentang profil mall pelayanan publik, peraturan perundang-undangan yang mengatur, serta fasilitas dan juga suasana yang ditampilkan di mall pelayanan publik Kabupaten Batang seperti itu. Teknik analisis data. Teknik analisis data itu merupakan suatu proses guna menemukan serta menyusun data dengan cara yang sistematis agar memberikan pemahaman terhadap peneliti tentang kasus yang diteliti sekaligus hasilnya dapat menjadi bahan informasi bagi setiap orang lain seperti itu. Dan teknik analisis data itu berupa reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan. Dan ini adalah alur penelitian dari proposal penelitian saya. Dan ini jadwal penelitiannya, penentuan topik penelitian dan lokasi penelitian itu dilakukan di bulan 10, bulan Oktober 2020. Penyusunan proposalnya juga bulan Oktober, bulan November, dan juga bulan Desember. Pencarian studi literatur bulan Oktober, November, dan Desember. Studi ke lokasi penelitian yaitu di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Batang itu ada di bulan Desember dan juga Januari 2021. Pengumpulan pengolahan dan analisis data itu ada di bulan 12 Desember dan juga Januari 2021. Seminar hasil yang sekarang sedang saya lakukan ini itu di bulan Januari tahun 2021. Dan ini merupakan daftar pustaka menjadi referensi atau acuan saya dalam menulis proposal penelitian seperti itu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila kurang sempurna dalam memberikan suatu pemaparan dari presentasi proposal penelitian ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.